Wah, udah jam 9 pagi nih. Adik-adik, ayo kita nonton ibadah Joy Kids. Oke kak. Oke, tapi teman-teman yang di rumah kita ajak yuk. Oke. Ayo teman-teman Joy Kids, kita ibadah sekolah minggu dulu. Daripada menang oleh Dia mengasihi kita. Roma 8 ayat 3. 8 ayat 3. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Tulis berkati. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Oke Joy Kids, shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Semoga semuanya tetap sehat-sehat ya Miss hari ini. Miss, tahu nggak tadi yang kita nyanyikan lagu apa? Apa ya, tahu nggak ya mereka Miss kira-kira? Coba ada yang mau jawab nggak? Betul, ini tuh ayat masnya sekolah minggu sepanjang tahun ini ya Miss. Benar. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya Joy Kids. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau masih memberkati kami sehingga kami bisa berkumpul kembali untuk menyaksikan ibadah online sekolah minggu pada hari ini. Berkati kami semua ya Tuhan Yesus, teman-teman Joy Kids dimanapun berada, supaya kami bisa menjadi anak-anak yang manis untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Yesus, semua yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Sudah siap memuji Tuhan? Mari semuanya sama-sama kita bangkit berdiri dan kita bersuka cita memuji Tuhan hari ini. Yes. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa, Miss? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sama-sama lagi ya Miss. K-A-S-I
kasih, 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 kasih. Lagi ya Miss, KSIH, 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 kasih, 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 kasih. Marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa, Miss? Seperti kasih Yesus, seperti kasih Yesus. Benar Miss, kita harus mengasihi seperti kasihnya Tuhan Yesus. Gak boleh marah-marah juga kan Miss? Ya, dan sekarang adik-adik Joykis masih semangat untuk memuji Tuhan loh Miss. Semangat. Ayo semua boleh tepuk tangan di atas kepala kita sama-sama memuji Tuhan. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku sekali lagi, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi Miss? Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Mari sama-sama adik-adik Joykis katakan, ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada. Di mana lagi? Di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena siapa Miss? Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena kita punya Tuhan Yesus yang hebat ya Miss. Karena apa Miss? Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi ya Miss, kita sama-sama nyanyi. Yesus pokok dan kitalah cara
Sekali lagi ya Miss. Pastilah kau akan berbuah. Pasti kita akan berbuah Miss kalau kita bersama-sama sama Tuhan Yesus ya Miss. Oke adik-adik, mari kita siapkan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Silakan duduk. Semua ambil Joy sikap Kids. yang terbaik untuk datang sama Tuhan Yesus. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan Yesus. Kami mau puji Engkau Tuhan Yesus. Kami mau datang menyembah Engkau Tuhan Yesus yang selalu baik buat kami. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu
ini. Untuk lawatan-Mu, kami dapat memuji Tuhan dan menyembah Engkau bersama-sama. Walaupun kami berada di lokasi yang berbeda-beda Tuhan, tapi kami percaya kami sama-sama mau meninggikan nama Tuhan. Kau memberkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada saat ini. Biar memberikan mereka telinga dan hati yang mau dengar-dengaran Tuhan. Sehingga ketika Miss dan Sir menyampaikan firman Tuhan, mereka dapat mengerti dengan bahasa mereka Tuhan. Dan mereka dapat melakukan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kami bersyukur untuk ibadah kami Tuhan Yesus. Dan kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengar cerita firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Selamat mendengar firman Tuhan ya Miss. Shalom teman-teman Joy Kids. Wah, Miss percaya semua sudah bersuka cita hari ini ya. Pasti sudah senang memuji Tuhan, menari-nari, berglori bagi Tuhan. Sekarang kita mau dengarkan cerita nih dari tokoh yang di Alkitab. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Sudah? Miss tunggu. 1 Samuel 1 ayat yang ke-11. Oke, sudah dapat, kita baca sama-sama ya. Firman Tuhan katakan demikian. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Nah teman-teman Joy Kids, hari ini Miss Artika mau kasih judul firman Tuhan renungan buat kita hari ini adalah pengharapan membawa kemenangan. Siapa di sini yang masih berharap pada Tuhan? Angkat tangannya. Wah, keren. Semua masih berharap sama Tuhan. Nah, ketika kita masih berharap sama Tuhan, teman-teman Joy Kids percayalah bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan memperoleh kemenangan. Amin ya. Nah, hari ini kita belajar nih. Miss akan ceritakan sejarah ataupun latar belakang dari kisah ini, di mana seorang keturunan dari Efraim yaitu bernama Elkana nih. Bapak Elkana, dia ini menikah dan punya 2 istri teman-teman Joy Kids. Yang pertama nama istrinya adalah Hana, yang kedua namanya Penina. Tetapi teman-teman Joy Kids, yang dialami dari kisah ini adalah Penina, istri Elkana, dia punya anak. Tetapi sayangnya Hana, istri yang dikasihi sama Elkana itu, dia seorang yang mandul teman-teman Joy Kids. Dia tidak punya keturunan, dia tidak bisa mengandung. Tetapi ketika Hana mengalami hal yang demikian, dia tetap taat datang kepada Tuhan. Suatu kali waktu Penina sudah melahirkan, dia punya anak, dia sering menghina Hana. Dia sering merendahkan Hana. Dia sering menyakiti perasaan Hana. Siapa yang kalau disakiti senang? Teman-teman Joy Kids senang nggak kalau disakiti? Pasti enggak. Semua kalau kita disakiti pasti ngerasa kecewa, bener ya? Nah, sama juga seperti Hana. Ketika Penina menyakiti perasaannya, dia sedih. Dia sempat seperti ingin down seperti itu. Tapi dia ingat kembali kepada firman Tuhan bahwa dia harus tetap berharap. Nah, suatu kali dia pergi ke rumah Tuhan yang ada di Silo. Lalu dia pergi ke sana beribadah. Di sana ada seorang imam teman-teman Joy Kids yang bernama Imam Eli. Waktu itu Hana yang sedang hancur hati, dia berdoa sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memohon dan berharap kepada Tuhan supaya dia diberikan keturunan. Kira-kira teman-teman Joy Kids yang tahu ceritanya, Tuhan jawab nggak doa Hana? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Tuhan jawab doa Hana. Waktu itu dia datang sambil menangis nih sama Tuhan. Tuhan, aku mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, dengarkan doaku. Aku hancur hati Tuhan, karena Penina dia sudah punya anak dan dia merendahkan aku. Sementara aku berharap punya anak, aku tidak punya keturunan sama sekali. Aku sedih, pasti suamiku tidak menyayangiku lagi.
Itu perasaan si Hana, sehingga dia berdoa, dan doanya dikatakan sekali lagi ya, Miss ingatkan di ayat 11 nih, dikatakan kalau kalian nanti baca ceritanya dari 1 Samuel 1 ayat 1 sampai yang ke 28, di situ sejarah ceritanya teman-teman Joy Kids. Kalian boleh baca ya di rumah, dan Miss akan kasih tahu yang di ayat 11 ini. Dikatakan doanya gini, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku, kata Hana, maka tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan berikan dia kepada Tuhan. Ini adalah nazarnya Hana. Dia yang berdoa memohon belas kasihan Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doanya, tapi dia berjanji teman-teman Joy Kids. Apa janjinya? Kalau misalnya Tuhan jawab doanya, Tuhan berikan dia anak laki-laki, maka anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Hebat ya. Udah dia nunggu lama-lama, tapi dia janji pula kalau anak itu lahir, kalau Tuhan berikan dia anak, dia malah berikan pada Tuhan. Dan dia katakan anak itu akan tinggal di rumah Tuhan dan pisau cukur tidak akan menyentuh rambut kepalanya. Itu janji Hana. Dan waktu itu Imam Eli melihat Hana komat kamit. Dia pikir Hana mabuk teman-teman. Dia pikir Hana ini lagi frustasi gitu kan. Lalu dia bilang, "Hei kamu, kenapa kamu komat kamit? Kamu mabuk ya?" Lalu Hana bilang, "Tidak Tuanku, sesungguhnya hambamu ini sedang hancur hati dan sedang bicara sama Allah bahwasanya hambamu ini rindu punya keturunan, karena hambamu ini pingin sekali punya anak. Dan jika nanti Tuhan jawab permohonan hambamu ini, hambamu janji bahwa anak yang hamba punya akan berikan kepada Tuhan dan tinggal di rumah Tuhan." Lalu Imam Eli yang mendengar itu, dia sedih, dia terharu, dan dia bilang, "Baiklah, sekarang Tuhan pasti dengar doamu." Nah teman-teman Joy Kids, Hana tidak putus asa. Dia terus berharap karena dia percaya dia akan memperoleh kemenangan, ya kan? Lalu di ayat 20 nih, Miss kasih tahu jawaban doa Hana apa? Ya, dikatakan di ayat 20 gini, "Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan." Wah, terbukti ya, orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan kecewa, tapi dia akan memperoleh sesuatu hal yang luar biasa, dan dia akan menjadi berkemenangan. Iya, dia berkemenangan kan teman-teman Joy Kids. Hana berkemenangan karena doanya sudah dijawab Tuhan. Hebat ya Tuhan ya. Benar sekali teman-teman Joy Kids. Jadi dari kisah Hana kita belajar untuk jadi anak yang tetap berharap pada Tuhan, karena orang yang berharap dia pasti berkemenangan. Hana berdoa sungguh-sungguh, lalu Tuhan menjawab doanya. Dia mengandung dan dia melahirkan seorang anak laki-laki. Dinamailah anak itu, siapa namanya? Samuel, karena artinya anak yang kuminta dari Tuhan. Tuhan jawab doa Hana. Dan benar, ketika Samuel lahir, ketika dia sudah selesai disapih, maka Hana mempersembahkan Samuel ke rumah Tuhan menjadi hamba Tuhan. Nah teman-teman Joy Kids, nih Miss mau tanya nih, kita pasti masih mau ya berharap pada Tuhan? Tentu dong, karena kalau berharap sama Tuhan itu pasti memperoleh kemenangan. Nah, tapi gimana sih caranya Miss supaya kita bisa tetap berharap sama Tuhan? Padahal kan Miss, masalah banyak sekali yang datang Miss, godaan banyak banget, dan ya persoalan-persoalan itu banyak Miss. Kami aja masih anak-anak, banyak masalah. Gimana caranya mau berharap? Nah, Miss Artika punya cara nih buat teman-teman Joy Kids tetap berharap kepada Tuhan. Yang pertama nih caranya, ingat bahwa kita punya Tuhan yang hebat. Dia sanggup menjawab, dia sanggup menolong, dia sanggup memberkati kita. Jadi harus punya pikiran di sini. Tuhan kita hebat, Tuhan kita hebat. Itu yang membuat kita tetap berharap. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa berharap? Yang kedua adalah kita harus percaya, kita harus ingat bahwa Tuhan kreatif. Cara Tuhan menolong beda dengan cara pikiran kita, teman-teman Joy Kids. Jadi, kalau kita sudah percaya pada Tuhan, jangan ragukan lagi. Karena Tuhan bisa menolong dengan berbagai cara. Yang mungkin kita pikirkan nggak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin sekali. Yang mungkin kita pikirkan susah, bagi Tuhan itu mudah sekali. Karena kita punya Tuhan yang kreatif. Cara ketiga, gimana nih supaya kita bisa tetap berharap pada Tuhan? Yang ketiga adalah percaya saja. Percaya saja kalau Tuhan itu pasti menjawab. Sama kan seperti Hana, dia tetap percaya. Sekalipun dia sakit hati, Penina merendahkan dia, Penina bilang bahwa dia itu seorang mandul, dia nggak simpan kebencian. Dia malah datang sama Tuhan berharap, dan dia percaya kalau Tuhan pasti jawab doanya. Dan benar,
Tuhan jawab doa Hana, dia diberikan seorang anak laki-laki. Itu dia 3 cara supaya kita bisa tetap berharap sama Tuhan. Jadi teman-teman Joy Kids jangan pernah putus asa, jangan pernah putus harapan. Mungkin sekarang teman-teman Joy Kids pengen dapat sesuatu, mungkin sekarang teman-teman Joy Kids pengen berhasil dalam sesuatu, ya kan? Yang Miss Artika mungkin nggak tahu apa itu. Tapi 3 cara ini membuat kita bisa tetap berharap pada Tuhan dan kita akan menerima kemenangan. Mau berkemenangan? Pastinya dong. Kalau mau berkemenangan, jangan pernah putus harapan pada Tuhan. Nah, dari cerita ini, Miss mengajak kita teman-teman Joy Kids supaya belajar terus berharap pada Tuhan melalui doa kita, melalui persekutuan kita sama Tuhan, melalui baca firman, supaya iman kita, kerohanian kita tetap bertumbuh dalam Tuhan dan kita jadi anak-anak Tuhan yang diberkati dan berkemenangan. Amin. Oke, itu saja renungan hari ini. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur hari ini kami belajar dari kisah seorang Hana yang dia percaya pada Tuhan, dia berharap terus pada Tuhan dan dia tidak putus asa. Ketika dia percaya, dia beriman bahwa Tuhan mendengar doanya dan benar Tuhan menjawab doa Hana, dia berhasil, dia berkemenangan melewati setiap pergumulan sekalipun dia direndahkan, tapi Tuhan mengangkat derajatnya sehingga dia menjadi orang yang berkemenangan lewat doa-doanya Tuhan. Kami juga setiap anak-anak-Mu mau seperti Hana yang Tuhan berkati. Apapun yang menjadi kerinduan kami, apapun menjadi kebutuhan kami, apapun menjadi pergumulan kami, percaya Tuhan punya jalan bagi kami, Tuhan punya jawaban atas kami. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami yang sudah dengarkan firman-Mu, supaya firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Nah, teman-teman Joy Kids, untuk ayat hafalan minggu ini kita bisa sama-sama menghafal dalam Mazmur 33 ayat 18. Seperti apa bunyinya? Yuk sama-sama kita nyanyikan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Mazmur 33 ayat 18. Nah, itu dia teman-teman Joy Kids, jangan lupa dihafal, divideokan, lalu dikirim ke nomor yang di bawah ini. Miss tunggu. Ulangan 5 ayat 16. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. It's offering time, Miss. Benar. Teman-teman Joy Kids di rumah, Miss mau ingatkan nih, kita jangan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan. Kenapa kita harus memberi persembahan kepada Tuhan, Miss Dona? Karena itu bentuk ucapan syukur kita buat Tuhan, Miss. Ya, bukti ucapan syukur kita kembalikan lewat persembahan. Iya. Walaupun kita hanya beribadah di rumah, online, tetap bisa memberikan persembahan. Bener nih, Miss. Oke Joy Kids, selamat memberi. Nah, teman-teman Joy Kids, jangan lupa bisa juga mengirimkan ayat hafalan, video ayat hafalannya, ataupun foto beribadah selama sekolah minggu. Kalau ada Bener, juga yang mau nyanyi, Iya, juga buat boleh ya, beribadah Miss. juga boleh dikirimkan ke sosial media kita. Ke nomor WhatsApp yang ada di bawah ini juga boleh. Ya, Nah, ada lagi nih, juga Miss. bisa. Jangan lupa kalau yang nonton ibadah kita dari YouTube, boleh di subscribe channel YouTube kita. Jangan lupa ya Joy Nah, Kids. sekarang sebelum kita berpisah, kita mau berdoa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Dan sebentar kami akan menyelesaikan ibadah kami, Tuhan. Biarlah setiap anak-anak Joy Kids dimanapun mereka berada saat ini, Kau menyertai mereka, Tuhan Yesus. Biarlah kesehatan yang daripada Tuhan menjadi milik mereka. Jauhkan mereka dari segala sakit penyakit,
virus yang bukan berasal daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu ini Tuhan, memberkati sekolah mereka, memberkati apapun yang dikerjakan oleh kedua tangan mereka. Dengan takut akan Tuhan, maka Tuhan akan buat berhasil. Jadikan mereka anak-anak terang, anak-anak yang membawa sukacita buat semua orang. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kau memberkati Miss Dancer, Kau memberkati juga Tuhan gereja kami. Biarlah kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan, dan biarlah sukacita yang daripada Tuhan senantiasa mengalir di dalam hati kami. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari anak-anak Joy Kids sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Sayang pada siapa, Miss? Sayang kepada teman seperti kasih Yesus.